Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih ketemu lagi dengan channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana akad salam dan istisna dalam keseharian kita maupun dalam ruang lingkup perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Sebelumnya kita ketahui hari ini banyak sekali fenomena pemesanan atau kita kenal dengan jual beli online. Seperti kita hanya mengetahui tentang aplikasi Shopee, terus aplikasi Lazada, Tokopedia dan sebagainya itu. Terus ada juga tentang Gojek, terus Grab dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas itu dalam ruang lingkup muamalat atau fikih muamalatnya, bagaimana dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, bagaimana, apakah itu diperbolehkan atau mudaratnya bagaimana atau manfaatnya bagaimana. Oke. Kita mengaca dari Imam Syafi'i bahwa akad salam atau pemesanan, atau bisa kita artikan dengan barang pesanan, Imam Syafi'i sebenarnya melarang, karena dalam syarat jual beli itu sudah tidak ada, barangnya tidak jelas, itu masih berbentuk pesanan. Cuma hari ini Imam Hanafi itu memperbolehkan, karena dulu Rasulullah juga pernah untuk memesan atau pernah memesan begitu. Salam di sini secara terminologi yaitu jual beli pesanan yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. Artinya kita memesan barang, kita harus juga membayar. Kita ketahui hari ini kalau kita pesan di Shopee bahwa kita harus memesan duluan begitu. Secara ruang lingkup umum bahwa kita memesan dan kita harus membayar. Nah, itu yang disebut dengan salam. Adapun syarat-syarat salam, yang pertama adalah uang hendaknya dibayar di muka, yang pertama itu, atau dibayar di tempat akad, dan dibayarkan terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah barang yang menjadi hutang si penjual. Artinya kalau kita sudah membayar, maka itu sudah tanggungan penjual. Berarti penjual sudah punya hutang untuk mengirim barangnya yang sudah dipesan. Terus yang ketiga adalah barang yang sudah dibeli atau yang sudah dipesan itu harus ada ketika waktu yang sudah dijanjikan. Misalnya tanggal 3 itu barang sudah ada, maka tanggal 3 harus sudah ada. Terus yang keempat, ukuran barang jelas, baik takarannya, timbangannya ataupun bilangannya. Artinya apa, berapa, dan seperti apa itu harus jelas. Terus yang kelima, diketahui dan disebutkan bagaimana macam barangnya atau ciri-ciri barangnya itu harus disebutkan. Sifatnya itu harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara si penjual dan si pembeli. Terus yang terakhir, disebutkan tempat menerimanya di mana. Seperti kita dalam implikasi atau implementasi hari ini adalah seperti bahwa barang akan dikirimkan di JNT atau JNI dan sebagainya itu. Nah, itu adalah akad salam. Akad salam secara garis besar yaitu barang pesanan. Cuma
pembayarannya itu harus di awal dan dibayarkan di tempat itu juga. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya akan membahas tentang dua akad. Yang pertama adalah